Justru malah orang-orang takut berteman karena wah model, wes angel gitu ya. Aku jujur ya, kalau tadi waktu kemarin riset IG-nya Chris. Iya. Cok, ya statik banget loh. Ngeri wong iki. Selebgram iki nah wah jauh minder ya. Cak wetangan megah. Nah, itu pasti first impression pasti kayak gitu. Pasti enggak satu dua orang, pasti semua, hampir semua kayak gitu. Setelah ngobrol bareng ya kayak gini aja udah enggak, apalagi di Solo ya pasti rasa-rasan ya biasa, tapi nek ketemu ya halo apa kabar, poker face bro, terus besok kolaborasi loh piye toh ki kan. Ini kedatangan seorang wanita. Menurut saya wanita terestetik yang pernah saya lihat. Estetik. Tanpa ada postingan di wedangan di Instagramnya. Gak ada. Coba. Edgy lewat. Sangat Billie Eilish. Bukan loh, Peggy Go. Itu mungkin bisa. Terus langsung aja, namanya adalah Grace AYG. AYG-nya itu Ayang. Biar akrab panggilnya Ayang. Kalau seringnya temennya manggilnya Ayang. Iya. Enggak, sebenarnya namanya kan Gracea, tapi kalau dipanggil Gracea kepanjangan kan. Jadi Grace AYG. Ini namanya ada Yon Karowi. Ini kayak bukan nama-nama orang Solo. Kalau Yon tuh orang timur sebenarnya. Artinya kan oleh-oleh. Oleh-oleh. Iya, itu. Iya. Jadi kalau diceritain agak panjang sih. Ceritain Singkat aja. Pokoknya papa dulu pulang tugas terus punya anak Grace gitu. Tugasnya kan di timur. Yon Karowi sebenarnya bahasa Jawa, Yon Karowi. Iya. Iya bisa juga sih, Yon Karowi. Nama bapak Karo ibu gitu. Yon itu Yon Bapak itu Yon siapa? Yonatan Mulyono. Keren ya, tahu ya. Mulyono dan Wiwi gitu kan. Kayak Nick gitu loh. Nick. Grace kan anugerah yang terindah dari bapak dan ibu yang akan memberikan geladen, yang akan menjadi geladen gitu. Contoh gitu. Bapakmu sangat filosofi ya. Mungkin sering ngopi di filosofi. Wah. Nanti kita cerita tentang hari ini. Wah. Oke. Aku dulu nih. Ini kan aku lihat tadi, itu tadi sempat lihat ada sesi tuku. Apa sih sesi tuku itu, terus kapan mulai berdirinya juga? Kalau berdiri baru aja sih, baru tahun kemarin, dan itu hasil iseng-iseng ngobrol sama teman-teman karena aku dan teman-teman tuh sering pakai baju aul-aulan kayak gitu kan, thrift, yang sekarang hitsnya thrift, pre-love kayak gitu kan. Itu udah zaman lama banget, terus aku mikir kok nggak dibikin wadahnya gitu kan, cuma sekedar orang-orang pada ke pasar, ke tempat-tempat yang pada jual kayak gitu biasa, terus kita wadahi di sebuah event itu kayak gitu. Di konsep Dan lebih ke sesi tuku juga tematik kan, jadi mereka orang-orang yang mungkin malas ke pasar nego harga itu tinggal datang aja ke sesi tuku dengan suasana yang beda, dingin juga, biasanya kan di hotel, di mall kayak gitu. Jadi ya kita mewadahi orang-orangnya aja. Tadi kan bilangnya ngawul dan segala macem nih. Terus kalau atas anak-anak milenial nge-thrift. Nah, pertama kali nge-thrift itu kapan, terus di mana? Masih ingat nggak? Kalau nge-thrift itu udah lama banget, itu di daerah Klaten karena ada rumah saudara di sana. Itu cuma iseng aja ikut ke pasar, terus kok ada jualan baju murah-murah gitu. Dulu kan nggak ngerti itu apa. Terus ini baju bekas kayak gitu, terus dicoba kok ya keren-keren aja gitu kan, dipakai, dibuat foto, orang-orang tanya tuh beli di mana, padahal itu cuma ngawul dan harganya rompi itu 40.000 zaman dulu. Itu rompi dah bagus, fast kayak gitu kan. Terus mulai dari situ suka cari-cari lagi, ya udah dari situ sih. Itu tahunnya? Tahun berapa ya?
SMA? SMP ke SMA. Itu pun udah lama banget, tapi kayak semakin kesini jadi seneng pakai baju bekas gitu. Terus tempat favorit nge-thrift? Kalau sekarang ini favoritnya di rumah online. Soalnya kalau sekarang udah mulai ngerti, jadi kayak pedagang-pedagang di pasar gitu udah pada ngerti Uniqlo, udah tahu harga kan, jadi mereka ngawur sih kayak harga-harga udah mulai dinaikin, mending kan di online aja sekalian dapat online Jakarta, Bandung itu malah kayak lucu-lucu dan masuk akal harganya kayak gitu. Nah, kalau aku sih itu sekarang kan online. Iya. Kalau yang pas tahun-tahun kemarin sebelum masa corona itu paling seneng masa corona sebelum terakhir nge-thrift gitu ya. Iya. Favorit kalau favorit sih nggak bisa dibilang favorit, soalnya kan kadang di tempat A ada yang pas bagus, besok balik ke sana nggak ada gitu kan, jadi tetap muter sih. Kalau terakhir dulu itu di Magelang ada baju-baju lucu dan kayak jaket-jaket yang hip hop yang gede-gede kayak gitu, itu nemu di sana 70.000, masih murah gitu. Kalau di Solo kan udah tahu ini sering dibeli nih, jadi kayak udah 200, 150 kayak gitu. Itu untuk kamu jual juga atau untuk pemakaian pribadi? Kebetulan selalu dipakai dulu buat foto, terus dijual lagi gitu. Paling jauh belum. Jakarta belum pernah sih. Bandung belum. Online lah, akunnya kan bisa sampai ke Bandung gitu. Iya. Online. Tapi kan kalau online udah di reseller sendiri kan? Iya. Cuman di sini kan karena Grace suka sama barang-barang bekas, thrift kayak gitu, makanya bikin sesi tuku, bukan yang hobi nge-thrift juga sih kayak gitu. Tapi paling enggak ya tau lah ini barang bagus, barang enggak kayak gitu. Semua yang termasuk orang sesi tuku itu juga orang yang suka kayak gitu juga kan berarti? Mulai paham dengan itu. Terus kan kadang kan kalau kita nge-thrift tahu-tahu ada yang suka banget, ada yang terus ternyata sampai rumah biasa. Nah, waktu nge-thrift itu terus dapat sampai sekarang nggak pernah dijual, ada nggak? Ada pasti. Itu cerita teman sih ya. Kalau aku beli pasti dipakai, nggak mungkin beli terus nggak suka atau nggak dijual, itu nggak, pasti yang sesuai lah sama aku. Kalau temen tuh biasanya dapat kayak barang-barang rare susah didapat. Atau merek-merek yang kayak jaket Coca-Cola atau apa, itu kan kalau dijual lumayan mahal, dan dia pasti kalau nggak berani ngasih harga tinggi dia nggak ngejual, jadi disimpan terus kayak gitu buat koleksi pribadi. Iya. Kalau Grace sendiri punya barang sampai sekarang, dari udah nge-thrift tahun berapa sampai sekarang masih? Ya itu pertama kali dapet vest itu masih ada, masih disimpan. Masih disimpan. Mereknya apa itu? Mereknya apa ya? Itu lupa sih, cuman ya nggak merek-merek mahal sih, tapi kayak sekarang lagi musim lagi vest banyak cowok-cowok pakai vest itu, padahal zaman dulu Grace udah pakai vest. Cuman nggak, ya itu karena bukan yang terjun langsung ke thrift, penyuka thrift itu, nggak cuma pemakai. Ya jadi nggak yang paham banget itu sih gitu. Kamu biasa kalau mau stok barang itu kamu bal atau satu-satu gitu yang rare gitu atau itu lagi, jadi kayak balik lagi, Grace tuh lebih ke apa ya, menjembatani penjual ke pembeli. Jadi aku bikin wadahnya itu sesi tuku, jadi Grace nggak jualan. Jadi gimana ya, bikin event sesi tuku itu, kita rangkul teman-teman seller yang mungkin kurang, kan kalau online doang kan kadang masih kok harga segini dapatnya kayak gini gitu kan. Kalau kita bikin acaranya bisa lihat barangnya, Corduroy 100.000 lah pada beli kan, cocok dipakai kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri nggak yang ngoleksi beli gitu, nggak, cuman tahu kayak temen-temen tuh sering banget beli yang satu bol nanti urunan terus dibagi kayak gitu juga ada ya. Kayak gitu sih. Kalau aku nggak yang ngumpulin barang, nggak kayak gitu. Jadi kamu lebih ke penggeraknya ya. Jadi sesi tuku itu kolektif atau gimana tuh?
sebuah event wadah, organizer. event ya wadahnya buat thrift kayak gitu. Buat thrift Iya. kayak gitu. Jadi sesi tuku itu Lagi ya. membangun citra. Jadi kalau event thrift sesi tuku gitu. Diminum loh. Iya. Oke. Aman. Ini kamu kopi apa? Snack juga bisa. Kopi aja. Kopi aja. Kopi. Aja tapi megangnya air. Iya. Aman. Terus aku lihat nih di IG-nya si Grace nih. Iya. Ini banyak yang tie-dye, ada sekitar ya lumayan banyak sih. Atau mungkin si Grace ini mau balikin tie-dye lagi atau gimana atau Kalau lagi musim juga kan ini, dan kebetulan waktu corona ini, COVID ini, aku tuh gabut karena model juga kita nggak boleh bikin acara besar, bikin event juga nggak bisa. Terus putar otak, dulu zaman sekolah kan kita diajarin celup, ikat, celup kayak gitu kan. Terus kita iseng-iseng aja cari pewarna, cari kain gitu, terus dijahit cocok, terus aku jualan sih sebenarnya. jualan. Tapi lebih ke apa ya namanya, lebih ke kemeja. Kalau teman-teman kan banyak yang kaos kayak gitu. Tapi kamu lebih ke Iya. kemejanya. Soalnya kalau kaos kan semua bikin bisa gitu. Kalau kemeja kan pasti mikir penjahitnya siapa, terus cocok gak, terus fitnya kayak gitu. Buat dipakai ya. Oke. Terus sekarang udah mulai banyak sih yang kayak print kayak gitu. Jadi yang kita bikin secara gitu ya. secara langsung malah agak berkurang karena harganya kan lebih mahal. Iya, Kalau pasti. misalnya jual yang handmade yang kita bikin itu di harga 300, misal yang print berani 100-an kan kita juga kalah. Iya. Tidak ada yang simpelnya. Bener. Jadi bener sih kayak gitu. Tuh. Masih kurang menghargai teman-teman. Ya nggak cuma di sini sih, kayak semuanya. Iya, kayak semuanya gitu. masih kebanyakan kayak gitu. Apalagi kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal Iya, gitu kan. bener. Terus balik lagi cuma buat foto ngapain yang mahal. Betul banget itu. Iya aman sih kalau selama kita punya target, pasti tetap ada orang yang Iya, bisa pasti. menghargai gitu Iya. kan. Aman. Prestisnya sih beda. Iya, prestis. Iya. Ada akun sendiri nggak yang Grace sendiri jualan Ada apa? Grabel Studio. Oh iya. Maaf, sorry. Iya. Gak Oh apa-apa. iya ini. Sangat estetik. Harus dibantu dengan teman-teman yang estetik juga dong. Kita gerakan teman-teman itu. Gerakan teman-teman ya. Iya. Ragat ngobrol sih. Jalan sih yo. Jadi konten. Ini kalau Grace sendiri bikin tie-dye itu lebih ke random atau kadang bikin terus kayaknya nggak cocok deh. Ini disimpan atau Kalau gimana? awal itu pasti, soalnya kan nggak mungkin langsung bikin jadi gitu, jarang terjadi kan. Pasti pewarnaannya kurang atau kadang kita udah jemur hujan, jadi kan setengah kering juga hasilnya beda kayak gitu. Tetap coba-coba, kalau udah oke, biasanya kayak di note, oh ternyata pewarnanya harus gini gitu, baru diulangi lagi. Oh ya, kadang aku sempat belajar juga sama si Bisma Diandra. Dia kan pakai indigo gitu Iya. juga. Iya, pewarna indigo. Iya. Warna dari buah-buah kecil-kecil. Iya. Yang dulu cuma buat mainan anak-anak Iya, sama dulu. bisa. Itu malah bagus sih birunya juga. Cuman ya harus sabar kalau pakai pewarna alami. Oke. Lebih banyak pakai pewarna alami atau? Kalau yang kemarin masih pakai yang enggak alami sih, soalnya kan kita juga ngejar waktu, apalagi iya. kalau misalnya lagi kayak gini kan, nggak mungkin yang kayak gitu pakai alami. Dan Iya. pas corona juga di rumah terus, nggak mungkin. Jadi tuh kebetulan kayak kain, pewarna itu aku online semua, jadi langsung di online kan, jadi nggak pernah keluar gitu. Oke. Benar-benar. Itu awal PSBB. Ya awal-awal kayak gitu. Sekarang udah berani. Udah karena ya di jalanan udah rame. Udah rame. Ya udah. Tapi kita tetap protokol Kita kesehatan, tetap coy. Tetap pakai hand stabilizer. Sama disemprot pestisida. Aduh. Ini salah satu contohnya Grabel Iya, Studio. ini Ini. sebenarnya juga koleksi terbaru, cuman tidak rilis.
Karena ya waktunya belum sempat rilis sih. Prototype ini berarti? Iya, prototype bisa. Ini juga iseng-iseng nyobain gimana ya caranya biar beda. Apalagi kan sekarang ada yang print-print itu tadi, kayak misal brand yang udah terkenal si A. Iya. Siapa itu? Boleh sebut merek ini? Jangan. Enggak, kayak si A itu kayak udah terkenal banget, harga bisa 2 jutaan, ditiru, di print, harganya cuma 150. Wah, satu set. Kan kayak bunuh pasar lain, Bro. Nah, makanya jadi ya sedih gimana gitu kan. Kita harus putar otak gimana caranya biar tetap barang kita kejual, kita ya harus bikin pola beda, motif beda kayak gitu. Kalau kayak gini namanya apa nih? Atau punya nama sendiri nggak? Kalau nama pasti kita namanya beda. Nama katalog. Nama katalog sih, cuman kalau teknik ya tetap tekniknya masih yang ikat celup itu, karena emang caranya kan ikat celup gitu. Iseng-iseng aja, kalau bagus lanjutin, kalau nggak bagus disimpan dipakai sendiri. Buat foto ada yang suka dibikinkan kayak gitu biasanya. Menarik. Lebih sering kayak gitu. Saya pernah sih tie-dye sendiri, cuma pernah. Waktu SD. Aku tugas sekolah. Waktu PSBB, ya itu PSBB. Tapi juga pas PSBB lagi hits tie-dye kan. Iya. Semua orang pada bikin. Brand Solo pun juga bikin tie-dye. Gabut mau ngapain? Aku kemarin sempet nyoba baju hitam, aku kasih merek itu pemutih. Yeah. Tapi pemutihnya kebanyakan, terus akhirnya jatuhnya kaosnya masih kayak rusak gitu. Ya, itu juga ada takarannya sih. Ya kayak pewarna itu kan juga keras sebenarnya, harus ada takarannya kayak gitu. Berarti fail kamu. Fail. Tidak jadi jualan berarti. Dulu sempat iseng-iseng kaos putih dipakai pewarna. Kalau orang Jawa namanya teres. Teres ada. Iya teres. Teres yang sasetan kertas tuh. Iya teres. Aku pakai teres warnanya hitam, tapi setelah dicuci bisa. Oh bisa. Tapi jadinya bukan hitam. Jadinya malah biru. Oh tahu. Karena kurang pekat, kurang banyak teresnya biasanya. Terus jadinya malah biru laut kayak gitu. Iya. Kok malah jadi biru? Tahu gitu ya. Iya bener juga. Tapi yo, sing pernah mbak pakai itu? Nah pernah nggak pakai? Keren. Jelek sih. Aku jujur aja sih, nggak mau aku mentul. Ya, aku kira iseng-iseng berani ya. Iya. Mungkin kamu waktu mau bikin tie-dye itu mungkin mau tujuanmu jualan mungkin tuh ya? Iya. Digagalkan. Gagal. Bukan. Jadi lebih Tuhan tuh udah, oh ya ini Chris aja yang jualan. Jadi kamu ya udah cukupnya di sini Nggak saja. Nggak saja. Iya. Kok iso jalannya masing-masing? Kok iso? Iso no. Iya. Tapi kalau Grace sendiri favorit warna waktu tie-dye itu apa sih? Lebih ke warna apa? Terang atau? Kebetulan lagi sering warnanya terang karena ya itu tadi ada yang bikin prototipe brand A yang mahal itu warna-warna aman kan. Terus aku warna-warnanya agak terang dan jarang orang-orang jual kayak misal warna ungu, biru. Bedain lah. Iya warna-warna lebih ke eye catching gitu. Iya eye catching dan langsung silemen gitu. Main gila. Biar diliatin bro. Wah gila keren banget bro. Asik. Warna hijau stabilo pokoknya. Iya. Lagunya yang set. Dari modelnya sih, kalau aku pengen tahu menyenangkan nggak sih pakai model? Kalau sampai detik ini ya semua kan nggak mungkin langsung menyenangkan ya, pasti ada proses ya. Kalau sekarang sih menyenangkan aja, cuman di balik itu pasti ada orang-orang yang kok jadi model gitu kan. Orang mesti mikirnya model tuh yang negatif-negatif kayak gitu, padahal ya enggak semua gitu. Ya dibilang menyenangkan, cuman tetap ada yang nggak menyenangkan. Dari mulai kapan modelnya? Dari SD kelas 5. Sekarang udah selesai. Udah jalan berapa? Dulu umur berapa ya? 12 tahun itu udah. Sekarang 23. Oh, hampir 1 dekade ya. Seumuran. Anda itu tua, nggak usah menyamakan. Menurutmu fashion itu apa sih kalau dari kamu sendiri? Fashion itu Kamu udah dari SD nih, kamu kan udah mengenal fashion tuh berarti itu. Iya. Kalau dari SD itu kamu fashionnya tuh apa itu? Mulai dari apa? Kartininan mungkin kayak gitu kan waktu kecil deh. Justru malah SD itu kan tomboy banget. Walaupun sekarang juga masih tomboy ya. Enggak kelihatan tomboy. Enggak kelihatan. Kelihatan kayak girly banget. Aduh.
ya. Angel. Angel kan. Angel nih. Temen itu dan Iya. Nggak kan SD itu sebenarnya tomboy, terus orang tua mulai takut kayak karena teman-teman cowok semua, terus pamit main. Itu apakah kamu karena paksaan atau itu emang kamu terus ditawari? Awalnya. Ya bukan paksaan sih kayak diarahkan gitu kan, karena suka sepak bola, terus main layang-layang itu beneran. Terus kayak sering jatuh, terus kaki itu benar-benar nggak mulus gitu kayak cowok-cowok yang jatuh biasa wae. Mukulin temen cowok? Enggak. Kan SD pakai rok, masa ikut gini kan nggak cocok ya. Dia bawa gearnya diputar-putar gitu. Tawuran. Berarti dulu waktu SD malah kayak cowok banget. Iya, dari situ orang tua mulai takut kalau ke bawah kan. Namanya anak kecil kan pasti itu teman-teman ya gitulah ngerinya kan kayak edukasi gitu. Sejak dininya. Ya circle sih kayak gitu ngerti. Awalnya dimasukin ke tari-tari tradisional itu, cuman kan badannya tinggi kayak gitu kan kayak terlalu bongsor lah. Terus ada temennya orang tua bilang coba model gitu. Model juga masih kaku yang jalannya aneh gitu kan. Apalagi disuruh kemayu, terus suruh yang lemah lembut kayak gitu. Agak susah. Terus dari situ baru sangat bukan kebiasaan atau itu mulai suka jadi model SMP atau? Kalau sukanya karena mungkin ada hal yang baru ya, itu dari SD juga udah suka, cuman kayak kebetulan ya gimana ya, tinggi, terus mungkin kan di Solo nggak ada yang tinggi kan. Waktu pertama kali ikut lomba juara 1, jadi bahan bulian itu orang baru kok menang, itu pasti nyokok. Nah itu dari manajemen mana itu? Itu kalau di Solo emang kayak gitu sih. Iya, nggak bisa menerima kayak gitu kan. Terus zaman dulu karena kulitnya agak gelap kan, wong ireng kok menang gitu kan. Biasanya kan yang menang putih-putih, cantik kayak gitu. Cuman ya udah kayak gitu. Zaman dulu kan belum yang kayak gitu kan. Masih terlalu seksis malah gitu. Iya. Putih, pokoknya yang putih menang. Kayak gitu. Jadi kayak banyak orang yang kayak gitu mungkin agak mentalnya agak gitu kan. Nggak mau ngapain ikut lomba nanti malah ngomongnya nanti. Iya, jadi kayak ya udahlah nggak usah ikut. Awalnya kan kayak gitu. Terus akhirnya ikut lomba tuh malah di Jogja, kayak di luar kota gitu kan. Itu menang. Event itu juara 3, aku diajak kenalan sama juri. Nah dari situ jurinya kenalan, tuker-tukeran kontak. Soalnya dia bilang kamu masih muda tapi tinggi kayak gitu, ada potensi gitu. Itu SMA? Itu SMP kelas 1. SMP kelas 1? Iya, SMP kelas 1 itu aku udah di kontak. Apa SD ya? Kalau nggak SD, SMP kelas 1 di kontak. Aku inget banget disuruh ganti HP BlackBerry. BlackBerry kan, biar kayak cepet gitu kan komunikasinya. Terus habis itu diajakin show-show luar kota kayak gitu, dibayar. Itu zaman SMP kelas 1. Itu paling jauh? Kalau apanya? Waktu diajak keluar kota. Kalau paling jauh di Bontang pernah, Kalimantan. Lombok. Iya itu karena dari jurinya tuh kita kenalan, terus malah jadi akrab kan. Udah agak umur kan, jadi Dek kamu mau nggak show ini gitu, mau nggak gitu. Zaman SMP kelas 1 itu show pertama kali di Solo itu malah Solo Batik Fashion. SMP kelas 1 udah ikut SBF gitu kan. Paling muda itu? Paling muda, paling kecil, paling nggak tahu apa-apa. Kan itu desainer malah zaman dulu masih yang kayak luar kota, Jakarta, Bandung, itu semua ada. Kayak wih keren banget itu. Dan itu benar-benar audisi, nggak yang lewat jalur belakang kayak gitu, nggak. Audisi ada di tempat gitu kan, terus disuruh ngukur tinggi, disuruh lepas heels kan. Orang-orang ada yang nggak tinggi tapi heelsnya tinggi gitu kan. Disuruh lepas, diurutin paling tinggi, gedes di urutan kedua, ya udah langsung masuk. Lolos itu pasti. Tapi itu kamu waktu itu SMP SMA itu kamu yang manajemen itu tetap orang tua? Iya, sebenarnya ada sekolah modelnya, cuman nggak yang terlalu terikat gitu loh. Jadi lebih ke diajarin jalan, gimana caranya post kayak gitu. Berarti belum masuk manajemennya? Belum. Kalau sekarang? Sekarang masih freelance. Awalnya sih rencana mau ke Jakarta, cuman kan
Ya lagi kayak gini, terus dulu sempat ditawarin agensi Jakarta, masih kuliah nanggung semester 5 ya udah kayak bentar lagi gitu kan. Jadi belum dilanjutin lagi, freelance dulu. Kalau duitnya malah banyak bro. Iya, SMP udah kemana-mana. Nggak lewat manajemen tuh. Buat bayar sekolah. Bayar sekolah. Keren nggak tuh? Keren banget itu. SMP Kamu berarti kuliah nih bayar sendiri? Bayar sendiri, iya. Semua apapun kamu jajan juga bikin event gitu tadi. Iya, tetap ada dikasih sama kakak sih. Kalau orang tua udah nggak ngasih lagi, cuman ya tetap ada yang bayar sendiri kayak gitu. Udah mulai hustle itu dari kapan? Dari SMA itu mulai. Dari SD pun juga udah hasil karena misal menang. Hustle. Ya dari kapan ya itu ya? Soalnya kayak kuliah ya, awal kuliah ya. Itu SMA juga udah sih itu menurutku. Udah lepas kayak. Udah. Berarti sekolah bayar sendiri tuh SMA? Iya, karena SMA kayaknya nggak bayar di awal. Bayar terus di awal. Uang gedung biasa. Uang gedung. SMA udah bayar sendiri, saya ngerepotin orang tua. Saya keluar. Tapi kan jalan. Iya, jalannya beda. Iya, jalannya beda-beda. Suksesnya juga beda-beda. Terus waktu pertama kali modeling ya, itu agensi yang itu ikut agensi kan? Dulu sih sekolah model ya, bukan agensi. Kalau agensi kan lebih ke mengarahkan gitu kan. Itu juga mengarahkan sih, cuman aku masuknya tuh sekolah model, namanya Model Indonesia Muda. Solo gitu. Solo. Dulu di siapa? Sudah almarhum. Tapi nggak ada penerusnya. Udah nggak ada, karena asistennya pun juga beberapa tahun yang lalu juga meninggal. Kamu dong penerusnya? Ya itu Solo tuh kalau diajak maju ya agak pelan-pelan kan kita perlu gemes di ya dulu agak perlu di apa ini loh ayo digiring. Jadi pernah suatu ketika ada yang ya adik-adik baru belajar gitu, Mbak aku udah belajar lama tapi belum ada show gitu. Oh iya aku dulu malah lomba maksudnya show itu hal yang agak susah gitu loh. Itu karena itu udah job kan, iya, dan itu juga harus ada proses kayak kamu misal kalau ada yang ngajak tuh mungkin ada yang kenal, kalau enggak emang ada audisi kayak gitu kan. Enggak dia ikut agensi. Iya, dan biasanya tuh ada-ada kayak aku kalau nggak diajak show tuh kayak males sekolah lagi gitu. Padahal kan kita harus belajar, terus mungkin ya itu prosesnya kayak ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Gitu. Pada pengen instan dapet show, fee-nya gede gitu. Iya, ini Solo masih kayak gitu. Makanya sekarang sekolah model mentalnya bukan mental entrepreneur, ya masih mental buruh. Wah, itu harus sedikit dihilangkan itu sebenarnya. Agak PR sih kalau Solo tuh. Ada kepengennya nggak bikin sekolah? Itu. Kenapa nggak bikin sekolah? Sekolah modeling. Chris Walk. Kalau sekolah sih untuk Solo ya, enggak sih. Cuman kalau pengen apa ya, kayak pelat training gitu mungkin oke, kan itu cuma butuh seminggu misal kita belajar sharing kayak itu oke aja. Kalau misal sekolah ya itu tanggung jawabnya itu tadi, Mbak aku udah ikut sekolahmu kok nggak ada job gitu. Lah harusnya introspeksi kamu tingginya berapa, terus kamu pengalamannya di mana kayak gitu kan. Bisa aja kamu cantik tinggi, pasti kan ada potensi untuk show di mana kayak gitulah. Kalau tingginya belum, pasti kan ada syarat untuk ikut show kayak gitu kan. Lah mereka mungkin belum sesuai tapi ya pengennya ikut show pakai baju bagus, tapi pas di itu kalau show tuh pasti kan ada namanya koreografer ya, kayak dance juga sih kayak gitu. Biasanya kan agak ya pasti kan tetap kita disiplin tertib kayak gitu. Kalau ada nada tinggi mereka langsung down, kayak jalannya jadi undat-undat kayak gitu, besoknya nggak dipakai lagi. Harus bentukan dari situ. Iya, betul. Tapi kamu emang dari dulu udah terlatih ya mentalnya seperti itu. Ya bisa. Jadi ya itu karena dari kecil mungkin udah ada yang tadi omongan nggak enak itu kan kebangun. Ya udah kayak gitu. Dan kamu menyukai hal ini sampai sekarang? Ya suka. Ya itu karena kita ketemu orang-orang baru, terus ternyata
Ya nggak nyangka aja, biasanya kan pernah lihat di TV gitu kan. Kalau dulu kan belum ada Instagram ya. Ya di TV sekarang bisa satu panggung, itu kan keren banget. Pasti kan. Apalagi dulu pernah show bareng, ternyata besok dia jadi Putri Indonesia. Kita follow-followan Instagram. Keren juga ya itu ya. Misalnya gitu. Karena emang link sih. Iya, link. Membantu semuanya. Nah, balik lagi ke sempet tadi ngobrolin kan ke ada yang ngebully atau apa. Menurut Grace sendiri, kalau menanggapi seperti itu untuk sekarang, kan banyak tuh dari Jen. Enggak ya. Banyak bacot di dunia maya, kayaknya. Kalau ketemu dia. Iya, ketemu dia. Menanggapi haters. Wah, ini neneng burita. Nah, gimana untuk Grace sendiri? Kalau sekarang sih bodo amat ya, maksudnya hidup kita, kalian nggak ngurusin, nggak biayain ya bodo amat. Apalagi di Solo ya pasti rasan-rasan ya biasa, tapi naik ketemu ya halo apa kabar, poker face bro. Terus besok kolaborasi loh, piye toke ya lebih ke ya udah bodo amat sih. Cuman tetap kalau misalnya dia udah mulai jelek-jelekin nama baik lah, itu baru kita diajak itu duduk aja bareng, ngopi-ngopi bareng. Maksudnya piye kayak gitu aja sih. Kejoting nih gue. Gak dipikir serius juga. Apalagi kita bukan artis kok dihujat ngapain gitu. Gak penting cari uang, tapi caranya beda. Kita emang caranya ya kayak gini, entertain gitu. Cari muka. Semakin dibully semakin hits kan katanya. Iya. Jadi omongan semua orang. Kayak iklan gratis, promosi gratis. Kayak yang iPhone kemarin. Iya, PS juga. Ternyata lo bro kayak gitu toh. Tapi ke iPhone dong. Oh iya. Aduh. Kalau dari fashion yang kamu suka ya, fashion seperti apa sih yang cocok di kamu banget? Aku sih gimana ya? Nah itu dari kecil. Gimana? Dari kecil itu karena tomboy kan nggak pernah gagas baju gitu. Pakai baju apa aja oke gitu kan. Nah itu kayak mama tuh kayak udah nge-treat bajumu ini, bajumu itu. Nah itu dari situ kebentuk. Nggak ngerti ini arahnya kemana, tapi setelah udah besar kan kayak belajar ini arahnya kemana kan, lebih ke streetwear kayak gitu sih. Oh mamamu berarti penyuka juga. Jadi fashionnya tuh wah luar biasa. Juga ya, jadi pengen ini juga keren gitu loh. Mamahnya diundangnya siapa sih? Mamahnya kayaknya apa ya? Aku lu aja. Soalnya biasanya kalau mau pergi gitu kan, itu bajunya jelek ganti. Oh gitu? Iya kayak gitu. Terus keluar foto OOTD kan, terus banyak yang suka kayak gitu kan. Oh tesnya dapet nih kayak gitu. Kalau ibuku nggak gitu tuh, terserah kamu pakai baju apa tuh aneh-aneh gitu. Kamu sing mentok. Main sopan, main wedangannya sepatonan. Ya. Yuk Ben. Ya, nah itu pasti banyak di Solo kayak gitu. Kayak kamu pakaian apa tuh, Li? Nah, pakaian apa sih? Nah, mereka kan jadi kita takut untuk berekspresi dari situ. Harusnya kan kita ya emang dulu awalnya kita pakai baju terang aja pasti dilihatin. Cari aman pakai kaos hitam setiap hari. Every single day gitu pakai hitam. Nah, dari situ kita harus pakai baju yang beda walaupun mungkin hitam tapi agak beda gitu juga bisa. Benar. Gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Iya, pastilah. Tapi semakin kesini mungkin karena udah mulai berani berekspresi tadi, ya mulai dari anak-anak dance itu kan bajunya udah mulai eye catching, udah berani kayak gitu kan. Karena ada yang udah mulai berani, jadi kita ya udah bodo amat, kita suka pakai yang ini ya udah pakai aja. Ya paling dirasani, di foto diem-diem, update, viral kayak gitu aja sih. Tapi berarti kamu sukanya emang yang kayak hip hop apa streetwear atau casual gitu? Nyaman di semuanya sih. Nyaman di semuanya. Iya, asal tahu tempat, kayak kita mau kemana ya pakai baju apa kayak gitu sih. Kalau dibilang suka sama apa sih? Lebih enak itu ya apa ya? Casual sih. Casual gitu. Cuman kan kalau kita ketemu orang pakai casual terus kan kayak kok ini orangnya nyantai banget toh gitu. Walaupun emang fashion tuh mencerminkan seseorang ya, tapi kan kita ya itu balik lagi. Kamu harus tahu tempat gitu. Kamu bakal ngira nggak kalau kamu tuh adalah influencer sekarang di Solo?
Kalau dibilang influencer tuh aku jawab no, karena aku ngerasa nggak menginfluence. Tapi kalau orang-orang bilang aku influencer, boleh saja kan, mereka yang menilai kayak kita update apa, wih keren, wih apa, berarti kan kita menginfluence. Tapi aku sama sekali nggak mencap diriku influencer, karena itu tanggung jawab besar sebenarnya kan. Kayak kamu bisa dibilang influencer, kamu masih apa tuh ke orang-orang itu gitu. Tapi kan kamu kan bikin pergerakan itu, sesi tuku itu kan sebenarnya membantu kan, itu kayak sisi kayak idealisme, ini aku bergerak ini sesuatu kayak gini, dan itu membantu semua orang, dan semua kayak oh iya semua senang, pembeli senang, yang kamu ajak juga yang suruh jualan juga senang kan, jadi akhirnya itu sebuah kayak karya tanganmu sendiri kan, itu idemu kan juga, idemu kan sesi tuku. Ide kan juga karya juga sih sebenarnya. Iya itu yang nilai kan temen-temen, soalnya ya namanya manusia kan terus berusaha buat bikin apa yang bisa menyenangkan semuanya kan, kayak gitu. Sesi tuku pun juga baru sebenarnya ide lama tapi baru terrealisasi tahun kemarin, itu pun juga karena ayo wes wani kayak gitu aja. Apalagi di Solo kan event udah banyak, cuman tidak ada yang konsepnya konsep seperti itu sama berkelanjutan kan. Itu tapi pertama berarti sesi tuku itu kayak thrift market pertama di Solo. Thrift market sebenarnya banyak, ada teman-teman bikin juga, cuman mungkin nggak konsep gitu loh, kayak ya bikin aja kayak gitu. Ada, cuman aku nggak bilang itu pertama, tapi kalau misalnya yang tematik kayaknya baru sesi tuku. Yang thrift. Iya, karena ya itu di Solo kan event-event yang besar ya, makin besar, yang baru nyoba besok udah nggak ada lagi, kayak gitu. Karena ya itu supportnya kurang. Malah pada bikin, kenapa kita tidak saling bersatu kan, terus kita bikin gede gitu kan, dapat nama juga Solo. Gitu. Nah, harusnya seperti itu. Harusnya ya. Jadi kita nggak berdiri sendiri nih. Jadi kan segmented kan, jadinya yang datang ya paling teman-teman lo. Kayak kalau kita digabungin nih, misal kamu terus siapa lagi yang bikin thrift market juga nih gabungin semua. Nanti kalau udah sukses gak dibantu ternyata sukses sendiri. Wah, saiki enak ya wis sukses. Kowe ra nonton proses iki, Bapak. Proses iki dawa. Garis bawah ise. Gila. Enggak midun ra mbok sawang enggak etok. Iya. Wah, cocok. Berarti ini kuliah? Jurusan apa? Kuliah tuh udah selesai. Oh, udah selesai? Cuman tidak ada wisuda. Tapi dengar-dengar mau ada wisuda. Dengar-dengar mau adanya wisuda. Dengar-dengar baru ini bro, kok kampus lo kayak gitu lo bro? Hah? Kampusnya deket sini. Oh, deket UMS? Jangan disebut, nanti disensor ya? Gak apa-apa bro, gitu aja deh. Oh, mau dengar mau wisuda? Dengar. Ada sih katanya. Ada. Cobaan kan ya dibilang basi, ya kita pengen kuliah lama-lama gak ada wisuda. Kita tetap pamrih ke teman-teman yang dulu pada wisuda, kita datang panas-panas, kita wisuda di rumah. Kita siapa apa? Online. Selamat aja. Wisuda online. Selamat ya Grace. Selamat ya. By DM. Tapi jurusan apa tadi? Jurusan komunikasi. Oh, pantes. Itu pun juga itu awalnya tuh nggak pengen gitu loh. Oh gitu. Pengennya di hukum, terus hukum nggak masuk, pengen marketing aja karena suka nih. Kok marketing sih, kayak manajemen akuntansi kan. Itu pengen di situ, karena kuota penuh nggak masuk. Ada temen wes komunikasi baik, wes enak tuh orang ngopo-ngopo gitu kan. Berarti ini tim ngikut temen sebenarnya. Tapi kalau kuliah di komunikasi itu juga enak loh. Nah cuman senengnya itu karena masuk, wah ternyata ilmunya banyak. Iya, banyak banget. Keren. Semua itu bisa jadi apa-apa. Kalau nanti buat teman-teman yang mau kuliah, yang mau kuliah, kalau biar komunikasi sama pacarnya gampang, kuliah di komunikasi. Belum tentu. Belum tentu. Berarti ini contoh adalah hubungannya yang sangat tidak stabil. Balik lagi ke pribadi masing-masing kalau itu ya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu, kita berhadapan dengan seseorang bro. Iya. Bukan berhadapan dengan klien. Beda. Bukan komunikasinya loh ya itu ya. Aku kira komunikasi ini itu biar masalah perasaan. Aku kira biar terus kuliah komunikasi sama pacarnya aman. Tidak salah paham. Tidak salah paham terus lancar.
Beda server. Aduh. Tapi kemarin sesi tuku sempat bikin event ya di kafe mana itu? Baru kemarin sih. Ya itu sih namanya bebersih itu lebih ke kebanyakan baju di lemari gitu kan. Cuci gudang. Lebih ke gitu sih. Jadi kita ngejualin barang-barang teman-teman, nggak ada tenan. Nggak ada tenan ya. Kalau sesi tukunya itu baru tenan-tenan. Gitu. Kalau nanti kapan-kapan aku titip gitu bisa ya? Itu ke bebersih acaranya. Bebersih. Kalau titip. Gitu ya. Kalau jual sendiri tenan, bayar sewa bro. Iya. Tapi nggak masalah bayar sewa tuh. Ya ini curhat ya. Curhat dong. Di sesi tuku itu serunya adalah yang datang tuh kita nggak bisa menebak. Kayak tiba-tiba datang cewek cantik dari Semarang. Padahal kita nggak tahu. Maksudnya ya kita pasti promo kan Solo dulu, paling ya Solo kota, Solo Raya kan. Mentok di Jogja gitu kan. Itu bisa sampai Semarang, sampai luar kota tuh banyak. Lupuh mana? Itu daerah museum itu loh. Museum ada Sragen, ada. Tadi kan temen itu, jadi kayak dari situ tuh kita berani bilang kalau sesi tuku tuh segmennya tuh unik gitu. Segmentednya, jadi kayak orang-orang yang datang itu kita nggak bisa nebak, ya mungkin nebak orang-orang yang suka trik, cuman yang datang tuh nanti bisa kayak orang-orang yang unik-unik, benar-benar yang dress up terus unik. Kemarin nemuin orang Jogja, Semarang, kayak gitu. Temen ada yang datang, Grace kok bisa tuh yang datang lucu-lucu, nggak tahu kayak gitu loh. Kita nggak. Iya benar juga sih Kak. Di-upload di itu juga kan, Instagramnya sesi tuku kayak orang yang datang gitu. Cek aja lucu-lucu deh. Lucu-lucu deh. Titik tahu Sumedang. Rambut sepahu. Sungguh menarik dipandang. Bisa datang. Gitu ya. Iya. Menarik juga sih. Nah karena dari situ teman-teman kan biasanya datang cewek-cewek, makanya yang terakhir kemarin sesi ketiga itu kita lebih banyakin penjual yang cowok, jadi biar teman-teman cowok tuh juga datang gitu, nggak cewek-cewek semua kan. Terus kemarin sesi 3 sih banyak lumayan cowok-cowoknya pada datang, terus malah kayak bawa rombongan gitu. Mungkin dijual lagi juga bisa sih karena ada penjual-penjual luar kota juga. Ini berarti udah volume ke berapa? 3. Terakhir 3. Volume pertama itu juga tematik juga nggak? Kayak mungkin lebih ke konsepnya. Kalau dibilang tematik itu belum terlalu tematik, tapi karena di kafe kan, kafenya udah unik, jadi itu kayak udah ngangkat vibe-nya lah ya. Ngangkat vibe-nya, benar. Asik banget itu. Estetik bro. Oh ya. Estetik bro. Kalau ya, di love, di follow dong. Oh ya, di follow dulu. Iya. Ya. Rencana sesi tuku tuh apa nih rencana ke depannya? Kayak aku tadi lihat kan kayaknya bikin event tuh kan. Rencana besok Desember ada. Iya. Besar, event besar atau event sesi tuku 4. Event sesi tuku 4. Jadi boom. Jadi kita datang ya? Iya, pasti. Bikin podcast live di sana. Bisa juga. Jadi nggak cuma Jakarta aja, Solo juga bisa. Iya. Terus nih, Dok, tadi riset kita buka. Tadi apa kita ya? mau riset. Buktikan. Oh iya. Riset apa? Aduh, ini besar juga ya. Yang paling bawah tadi itu. Jangan jauh-jauh dong. Tahun 2014. Deng lu. 14 kayak gitu, Bro. Gimana, Bro? 2014. Anak gaul sih. Kayak gitu. 2014. Ini foto sesi ada acara atau gimana tuh? Itu foto apa namanya? Buku tahunan SMA. Buku tahunan SMA. Iya. Sangat ada tahun 2000 2014 Desember. Iya. 2014 Desember kayak gini. Kayak gitu tuh. Kayak gitu. Dia udah sangat nyentrik sekali. Itu pakai baju apa? Baju kotok ya namanya? Baju kodok, benar. Baju kodok. Ini tank top, flanel. Ini sepatunya apa sih? Itu centang. Oh, centang. Sepatu centang. Topi dibalik, asik. Topi itu. Kenapa milih temanya ini? Kayaknya temanya dulu
streetwear apa ya, anak jalanan apa ya dulu itu, anak gaul, anak kota gitu kayak gitu. Ini pun juga itu kan backgroundnya mall tuh, mall di Solo juga itu baru-baru dibuka. Anak SMA udah berani izin foto di mall gitu loh, keren. Terus pakai aja, asik, pakai aja mbak gitu. Untung nggak ada yang komen, cantik sekali. Nanti dibalas komen cantik, kamu juga cantik juga. Kayaknya nggak selesai gitu. Kamu cantik juga. Emang kayak gitu zaman dulu, gimana dong? Wanita itu mungkin kayak gitu ya, mintanya dintul. Kamu cantik banget, enggak kok kamu yang cantik kok, enggak kamu. Seorang rambut. Nanti Pak David on. Waduh. Iya 2014. Ini lebih ke ini kamu udah fashion biar ya ini SMA ini. SMA itu foto tahunan ya. Lu SMA mana sih? SMA 7. Oh SMA 7. Iya. Oh iya. Oh SMA artis coy. Artis coy di Seven Row. Wah, iya aku ikut juga. Oh kamu anak Seven Row. Iya. Kalau ikut cheers kan tinggi banget, nggak bisa. Iya. Dance pun juga ketinggian sih, cuman ya udahlah. Ikut sih kelas 1 juga enggak. Seven Row, iya. Sempet tahu. Sama Mas. Oh iya, Prasmuk. Iya. Oh, dancer. Wait, ini kamu siapa ini? Angkatannya siapa ya? Aku kan Siapa ya yang masih sekarang ya? Okna, bukan ya? Atasnya. Siapa itu Okna? Siapa itu Okna? Aku bro. Waduh. Siapa itu? Itu temanku. Oh teman. Temanku nggak usah diperjelas, ini di record ini bro. Oh iya. Adik kelas. Oh itu adik kelas. Atas. Kayaknya lucu tuh yang namanya Okna itu. Itu siapa? Terus. Siapa sih lupa? Okna. Johan. Sorry kok Johan. Jojo. Sorry Riza, Aziz Bawahnya. Oh bawahnya. Kalau angkatan tuh angkatannya Mara. Nek Smoopy siapa ya? Oh angkatannya angkatan Mara. Oh, siapa? Pi. Tuh coba anak des nggak ada. Angkatan Mara Smoopy siapa yang baru ya, jawab sebelah. Ini tuh ini aku. Itu di Paragon. Ini kamu yang mana sih? Yang itu, yang kanan. Yang kanan ya? Iya. Ini sangat baseball banget ya. Wah. Ini belum kelihatan kalau ini Chris yang sekarang ya? Belum ya. Masih unyu atau masih kayak gimana? Masih ngikutnya ke fashionnya yang kayak gimana nih? Iya, let it flow. Kayak lagi keren apa? Kayaknya ada kan baju-baju baseball lagi keren. Iya, tahun segitu ya tahun baseball. Brand-brand juga kayaknya bikin baju-baju baseball. Orang ngajak, ngopo lo cak lo? Sopo? Nah, sekarang. Nanti sensor. Semua sebut. Sensor. Samperin banget. Tapi dia ini dancer loh dok, dulu dok. Oh. Dancer dok. Pernah ikut ya, kalau dibilang dancer ya Dancer enggak lah. TBL. Apa ya, Sritek apa gitu. Kalau di BL-nya nggak ikut. Di BL-nya nggak ikut. Karena agak capek kan, itu latihan capek banget. Di ekskul itu kayak gitu. Dan langsung di lapangannya kan panas, hujan. Iya, sebelum ada studio. Kalau Iya, sekarang kan udah ada studio kan SMA 7. Sekarang panas banget gila, nggak bisa. Ternyata muridnya Prasmuk. Juragan Gudeg ini masih kakak ke hip hop gitu ya? Iya. Ini masih dancer ini. Masih dancer tuh. Ini waktu SMA nih. Iya bener masih dancer ya. Ini kayak mau latihan. Kamu yang berdiri itu ya? Ya yang berdiri. Oh beda sama. Bedanya apa bro? Mungkin pakai Visco Cam. Iya kan zaman dulu nih. Oh iya, ngetrennya Visco Emang Cam. ada hashtagnya? Ada. Visco. Oh, iya. Zaman dulu main hashtag. Betul. Ya kayak gitulah. Apa ya yang nggak bisa kamu lupain? Nah itu. Event modeling yang kamu bisa ketemu dengan siapa saja dan itu benar-benar ada di sini itu waktu di Jakarta. Ya sebenarnya semua event tuh pasti ketemu orang-orang baru dan orang-orang yang mungkin sekarang belum jadi apa-apa, waktu sekarang udah jadi gede juga ada gitu kan. Dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi gede ada. Cuman lebih kena itu di Jakarta karena itu lomba sih sebenarnya, lomba pencarian model gitu kan. Itu sebenarnya dari almarhum yang ngajarin aku model tuh udah nyuruh coba kamu ikut lomba ini. Cuman karena masih kecil kan nggak berani ke Jakarta tuh, kayak
masa masih kecil udah ikut betul, acara kayak gitu kan. Terus baru berani tuh ya itu semester 5 kemarin, udah lama banget lomba audisi ada 4 daerah, aku ikut di salah satu daerah masuk 20 besar. Terus di semifinal aku masuk jadi 10 besar, terus jadi ikut ke grand final, dan di grand final itu bisa berkesempatan satu runway di namanya JF3, itu Jakarta Fashion and Food Festival. Agak panjang banget itu event besar kan. Kalau di Jakarta itu benar-benar yang ikut pun juga model-model dari beberapa daerah, terus kayak jurinya juga yang sering aku lihat di TV, di Instagram itu ada kayak gitu. Terus waktu gladi juga ada model-model Jakarta, model-model runway yang karena itu ada yang bertiga itu. Ini. Ya, itu kan Putri Indonesia dua-duanya. Artika sama Wulandari kan Putri Indonesia. 2017. Nah, itu masuk 10 besar, terus ada ini namanya apa ya, pembekalan. Aku benar-benar ke Jakarta sendiri. Terus selesai langsung balik ke Solo. Pacarnya kemana itu? Enggak punya pacar. Tunggu. Enggak punya aku pacar. Putri Indonesianya sih tak susul besok tuh. Iya itu dapat pembekalan, terus kayak diajarin jalan kayak gitu-gitu, benar-benar yang ya sesuatu yang baru, terus pengalaman yang bagus juga, terus ketemu model-model Jakarta, terus ada banyak orang-orang yang desainer terkenal itu sih, dan mulai dari situ kayak dilirik sama orang-orang kayak ya mungkin kayak agensi manajemen di Jakarta kayak dek join kayak gitu. Cuman saat itu masih semester 5 belum berani fokus dulu. Ya, tapi kalau kamu ditawarin untuk agensi kayak gitu bakal mau nggak ntar? Sebenarnya mau, cuman kan ini ya dilemanya udah umur segini, kayak umur nanggung kan. Kayak mau masa masih jadi model sih, kayak pengennya kan kerja gitu kan. Umur nanggung, cuman ya kalau ada kesempatan masih mau. Mungkin seperti itu, apalagi balik dari Jakarta tuh kalau Grace mikirnya tuh kayak lebih diakui gitu loh. Dalam artian kayak udah punya bekal nih gitu. Dan ternyata emang teman-teman yang balik dari Jakarta apapun itu, mau magang, mau kerja di sana, balik dari Jakarta karena pasti dapat sesuatu. Iya, dapat sesuatu pasti mereka diakui kayak gitu. Iya. Semua ya. Di Solo tuh masih kayak gitu. Keluar dulu kamu baru ntar di sini diakuin. Gitu. Harus cari nama kan. Ini siapa ini? Adiknya Grace. Itu Grace zaman SD. Itu Grace. Nah, itu SD yang temennya cowok itu. Oh, kayak gitu. Oh, iya, sangat cowok sekali. Iya, nggak cowok juga sih. Iya sih, iya sih. Ya cewek sih. Itu kamu yang kanan. Yang kiri dong. Oh, yang kiri. Iya. Ini coy. Itu kakak Mas. Kakak-kakakan. Kakak beneran loh, kakak asli. Kakak asli. Ya terus dibuka nggak usah. Itu terlalu jauh. Oh, iya. Kamu terlalu masuk ke dalam kehidupannya itu. Ya. Teman-temanmu sendiri pada tahu nggak kalau kamu itu model? Atau cuman taunya Grace ya sesi tuku atau gimana? Nah itu teman yang mana? Kalau harusnya sih tahu ya, karena sudah terpampang nih. Kalau masih nggak tahu ini berarti cuman. Justru malah orang-orang takut berteman karena wah model, wes angel gitu ya. Aku jujur ya, kalau tadi waktu kemarin riset IG-nya Grace. Iya. Cok, ya statik banget loh. Ngeri wong iki. Selebgram iki nah wah jauh minder ya. Cak wetangan megah. Nah, itu pasti first impression pasti kayak gitu. Pasti enggak duluan satu dua orang, pasti semua hampir semua kayak gitu. Setelah ngobrol bareng ya kayak gini aja udah enggak kok Grace gak kayak gitu. Gitu. Nanti jajak tangan mau ya? Sekarang yuk. Oh, siap. Selesain dulu, Bro. Ini. Yang aku siap yang. Sepertinya gitu aja. Mungkin si Grace mau promosi apa gitu. Sesi tuku atau promosi atau semua ya. Apa semua kamu omongin di sini. Jangan lupa cek Instagram Gracea YG karena di situ ada info tentang Grace sih. Asik, info tentang Grace. Kalau pengen baju-baju keren, kece juga bisa di Grabil Studio, atau kalian suka baju-baju tri, baju-baju yang lumayan keren tapi murah,
itu bisa cek di sesi tuku _nya 2. Besok ada di bulan Desember tanggal 3 sampai 6. Cek aja di Instagramnya. Asik. Kalau komunikasi enak ya ngobrolnya. Komunikasi enak bro. Saya tidak berkomunikasi tapi sangat tidak berkomunikasi. Saya tidak Tapi kuliah bisa karena komunikasi. terbiasa sih. Iya. Iya. Apa nama channel kita? Dewa Lapak. Dewa Lapak TV, Dewa jangan Lapak lupa TV. komen, Iya. subscribe, Iya. share, like lagi, komen lagi, share lagi, dan follow juga Instagram Tobi dan Instagram saya Dewa Lapak TV. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, semprot patuhi tangan kamu dengan hand stabilizer. pestisida. Pestisida oke juga. Terima kasih. Bye. Bye.